Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk ditambahkan dan ditetapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, keluarga besar Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso yang saya hormati, kita melanjutkan kajian kita pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 7 Rajab 1442 Hijriah, bertepatan dengan 18 Februari 2021. Dengan tema Menuai Berkah di Kala Wabah. Sebelum kita sedikit membicarakan tentang berkah di saat wabah, menuai berkah di kala musibah atau wabah, apa itu berkah? Atau yang kita sering dengar istilah barokah. Berkah itu diambil dari bahasa Arab, barokah. Maknanya an-nama'u wa ziyadah, berkembang dan bertambah. Ada lagi barokah itu diambil dari kata al-barku, yang maknanya dada onta, di mana onta itu menderu, kemudian mantap dan menetap di situ. Kemudian juga barokah itu diambil dari kata al-luzum, yang artinya menetapi sesuatu. Kemudian juga diambil dari al-birka, kolam atau tempat untuk menampung air, di mana air bersifat tenang dan tetap. Itu secara etimologis dari makna barokah atau berkah. Bagaimana makna secara terminologisnya? Al-barokah thubutul khair al-ilahi fi syai'. Istilah kita, mahiyal barokah, apakah keberkahan itu? Keberkahan itu adalah tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang terus-menerus tetap berkembang dan semisalnya. Bapak Ibu rahmani wa rahmakumullah. Di kala wabah ada berkah. Terus di mana berkahnya? Di kala wabah, di tengah musibah, ada berkah bagi mereka yang bisa mengambil ibrah dan hikmah setelah ia muhasabah tentunya. Apa itu ibrah? Ibrah itu pelajaran. Hikmah itu apa? Makna yang terkandung dari sesuatu yang mendatangkan manfaat luar biasa kepada seseorang. Kalau muhasabah apa? Muhasabah itu adalah introspeksi. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, keluarga besar Rumah Sakit Bayangkara yang saya hormati. Setiap mukmin akan muhasabah dan murojaah pada risalah ilahiyah. Bukankah Al-Quranul Karim sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan? Tentu ketika kita mendapati musibah, entah itu menimpa kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, bahkan wabah yang saat ini, wabah corona yang melanda ratusan negara di dunia, termasuk negeri kita tercinta di Indonesia ini, maka kita akan kembali kepada Al-Quran. Di surah An-Nisa, surat yang keempat ayat 79, Allah ingatkan kepada setiap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang menimpamu, yang kamu peroleh, yang datang kepadamu, faminallah. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja bencana, musibah yang menimpamu, maka itu adalah kesalahan dirimu sendiri. Maka kita muhasabah sekaligus murojaah terhadap dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau pada risalah ilahiyah ini. Kemudian di surah Asy-Syura
Surat yang ke-42 ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kamu itu, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu itu. Seandainya setiap kesalahan itu langsung dibalas oleh Allah dengan musibah, tentu sungguh lebih besar musibah yang akan ditimpa oleh manusia. Sungguh Allah Maha memaafkan. Wa ya'fu an katsir di penghujung ayat Asy-Syura ini. Bapak Ibu rahmani rahmakumullah. Bagaimana seandainya penduduk di sebuah kampung, di sebuah kota, di sebuah kabupaten, di sebuah provinsi, di sebuah negara, di sebuah benua, di belahan dunia ini, jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian dia berpaling dari keimanan, maka musibah itu tiba, muncul, datang, ditimpakan kepada mereka, maka itu adalah akibat dari tangan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surah Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah kampung, penduduk sebuah negara amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim barakat minas sama. Niscaya kami bukakan atas mereka barokat. Bentuk barokat itu bentuk jamak dari berkah atau barokah. Keberkahan-keberkahan minas sama yang Allah berikan dari langit. Hujannya memberikan manfaat. Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Subur. Menghasilkan hasil bumi yang mencukupi segala kebutuhan makhluk Allah yang ada di bumi ini. Wal ard, dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka penduduk bumi itu kadzabu, mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan, melecehkan syariat Allah, perintah-perintah Allah ia tinggalkan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi jika penduduk di sebuah daerah, penduduk di sebuah negeri itu beriman, namun kemudian melalaikan keimanannya, maka Allah berikan musibah itu, Allah turunkan musibah itu disebabkan dari perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka yang mungkin tidak berbuat salah, mungkin dia senantiasa mempertahankan kesolehannya, maka dia pun diingatkan dengan surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Di ayat 155 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu, dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, artinya diwafatkan oleh Allah, wathamarat, kekurangan buah-buahan, panennya gagal, misalnya rusak, dan semisalnya. Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar? Yaitu ada di ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan kalimat istirja dengan mengungkapkan sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Di ayat 156
menyebutkan kalimat istirja, yaitu innalillah wa inna ilaihi raji'un adalah karakter orang yang sabar ketika ditimpa musibah. Bagaimana di ayat 157, pahala janji bagi orang yang bersabar yang kemudian beristirja itu, ulaika alaihim sholawat. Bagi mereka itu, atas mereka itu adalah sholawat dari Rabbihim, sholawat dari Rabb mereka. Rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahman, kasih sayangnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan. Bapak Ibu rahimani rahmakumullah. Kemudian, apa ibrahnya? Apa pelajarannya? Manusia itu lemah. Diberi virus yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kecuali dengan alat bantu. Begitu kagetnya, begitu khawatirnya, begitu takutnya diberi virus corona ini. Begitu lemahnya manusia. Manusia itu butuh maghfirah dan rahmat Allah, butuh ampunan dan kasih sayang Allah. Manusia itu pasrah pada takdir Allah Azza wa Jal, tentunya setelah berikhtiar. Manusia itu merasakan makna tawakal yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus yakin, Bapak Ibu rahman rahimakumullah, satu musibah yang membuat kita kemudian sadar dan taubat kepada Allah, sejatinya itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal. Namun sebaliknya, sejuta nikmat yang membuat manusia sombong dan ingkar, sebenarnya itu adalah musibah baginya. Bapak Ibu rahmani rahmakumullah. Kemudian apa hikmahnya dari wabah ini? Setidak-tidaknya ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai siksa terhadap sebagian manusia dan sebagai keutamaan bagi yang lainnya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau ditanya tentang ta'un, tentang wabah, maka Rasulullah menyampaikan annahu adzabun yab'athuhu Allah 'ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Wabah itu, ta'un itu, virus itu, penyakit itu merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah kirimkan sebagai siksaan dari perbuatan dosa mereka kepada yang Dia kehendaki. Namun rahmatan lil mu'minin, sebagai kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkutu fi baladihi sabiran muhtasiban. Tidaklah terjadi pada seorang mukmin itu ditimpa di sebuah negerinya itu, di sebuah daerahnya itu wabah, ta'un, harus lockdown misalnya. Fayamkutu fi baladihi, kemudian dia tidak keluar, dia diam di negerinya, di kampungnya, di RT-nya, di kelurahannya, di kecamatannya, di kabupatennya, di provinsinya, dia tidak kemana-mana. Sabiran, dengan penuh kesabaran. Muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah. Kemudian diiringi dengan keyakinan yang pasti bahwa itu tidak menimpa kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali orang itu mendapatkan pahala syahid. Subhanallah. Itu karunia bagi orang-orang. Yang kedua, apa hikmahnya? Wabah itu, wabah corona misalnya kita contohkan. Musibah, berbagai macam musibah seperti banjir bandang, seperti gempa bumi, gunung meletus, kebakaran dan semisalnya. Yang kedua, sebagai balasan kesalahan, kemaksiatan dari manusia. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyebutkan, al-masaibu wal amrad wal akhzan fit dunya jaza. Musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan di dunia ini merupakan balasan akibat kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai penebus atau penggugur dosa. Rasulullah SAW menyebutkan, ma yusibul muslim
tidaklah muslim itu ditimpa min nasabin, dari kelelahan, wala wasabin, dari penyakit, wala hammin, dari kekhawatiran, wala huznin, dari kesedihan, wala adha, atau gangguan-gangguan, wala gham, atau duka cita, hatta syauka, sampai dia ditimpa duri yang menusuknya, yushakuha, illa kafarallahu biha min khataya, kecuali Allah akan gugurkan, Allah ampuni dosa-dosanya dari kesalahan-kesalahannya itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, hikmah di balik musibah ini, di mana ini merupakan keberkahan, sehingga kita ketika berada di sebuah daerah atau di negeri kita sendiri, kita mendapati wabah kemudian akan menuai berkah, akan panen berkah. Yang keempat, hikmah musibah itu adalah agar manusia kembali menuju kebenaran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 41 sampai 42, di mana Allah berfirman, kerusakan-kerusakan yang muncul entah di darat ataupun di laut itu disebabkan karena ulah tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan kebenaran, agar mereka bertauhid, agar mereka mengesahkan Allah, agar mereka tawakal kepada Allah, beribadah kepada Allah. Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Adakanlah perjalanan di muka bumi, carilah informasi, perhatikan bagaimana akhir dari orang-orang yang terdahulu, di mana mereka mendapatkan itu karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, negeri kita, dan Allah segera angkat wabah corona ini sehingga menjadi kehidupan yang lebih baik lagi untuk kita beraktivitas dan tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.